bahagia buat Bapak Ibu guru hebat yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, saya, Ansoryadi, guru SMPN 2 Saronggi Kabupaten Sumeneb, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, dengan fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktik Bapak Ahmad Fauzan, akan melakukan aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai-nilai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Reflektif. 4. Kolaborasi. Dan yang kelima, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak, 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru yang lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Pengembangan diri konkret yang saya lakukan. 1. Melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan guru di sekolah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN 2 Saronggi, Bapak Ibu Guru SMPN 2 Saronggi yang saya muliakan. Salam bahagia buat kita semua. Sebelum kita lanjutkan, gimana kabarnya pagi ini? Baik. Sama sehat walafiat ya. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sosialisasi tentang materi kami di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang pertama adalah berpihak pada murid. Artinya, bagaimana Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas, dari awal masuk kelas sampai keluar dari kelas, itu meninggalkan bekas positif dalam hati anak didik kita. Artinya apa? Anak-anak melakukan pembelajaran dengan rasa senang, dengan rasa bahagia, sehingga berkesan. Lambat laun kalau begitu tiap pembelajaran, maka Bapak dan Ibu akan menjadi guru yang dirindukan oleh anak didik Bapak Ibu. Mereka kerong, ya, dirindukan. Kalau tidak ada, dicari. Jadi ketika murid mencari Bapak Ibu ke kantor, mana Bu Yuni Pak? Berarti banggalah Bapak Ibu guru, karena Bu Yuni berarti dirindukan sama murid-muridnya. Nah, tapi juga berbahaya. Tidak ada di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berpihak pada murid itu bagaimana supaya menyenangkan pembelajarannya kepada anak didik. Yang pertama adalah kita harus tahu karakter anak didik kita. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu kriterianya 1. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan gaya belajar anak didik. Ada berapa gaya belajar anak didik kita? Ada 4 kalau yang Pak Asuti buat. Yang pertama apa ini? Auditory, fisikali, kinestetik, visual. Yang keempat, kompleks ada. Jadi, berarti gaya belajarnya berubah-ubah. Kompleks artinya anak didik itu memiliki gaya belajarnya itu ada dalam dirinya. Jadi kompleks sekali. Ya. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mungkin difasilitasi oleh Eva, bagaimana sih membuat pembelajaran yang auditori, pembelajaran yang kinestetis seperti apa, sehingga semua kepentingan anak didik itu tercover. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar anak didik kita, yang kedua adalah sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi anak-anak yang saya sering mengajar anak-anak, pas ketika saya menerangkan, anak-anak itu khusyuk, saya sudah bangga. Alhamdulillah anak didik saya khusyuk mendengarkan saya. Setelah saya datangi ke bangkunya, menggambar. Yang digambar bukan tentang materi saya. Apa yang digambar? Iya. Sehingga mungkin nanti adalah anak-anak yang suka menggambar, bagaimana pembelajarannya adalah sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua adalah mandiri. Ya. Mandiri artinya adalah bagaimana Bapak Ibu guru selalu mengupdate pengetahuan. Jadi apa yang kita ketahui
Termasuk saya ketika lulus kuliah, saya merasa bahwa saya paling bisa mengajar. Tapi nyatanya pembelajaran itu terus meningkat, terus berubah karena kita sosial itu perubahannya cepat Bapak Ibu. Setahun saja kita tidak update, ketinggalannya sudah banyak. Sehingga maka tugas guru ke depannya adalah bagaimana dia mampu mengembangkan dirinya secara mandiri, tidak tergantung kepada program sekolah, tidak tergantung dengan tuntutan dari sistem, tapi memang dirinya sendiri yang mau untuk mengupdate pengetahuan. Termasuk saya sisi pengetahuan mungkin ya lebih dari anak-anak, tapi kalau sisi keterampilan IT saya jauh dengan ayah saya. Buat video saya ada 3 video ayah saya yang buatkan itu. Canggilan cepat gini. Gimana ini suaranya tidak match dengan anunya ayah saya. Gampang Pak, ini tinggal diinikan Pak. Seret ke sini Pak. Berarti bagaimana anak-anak begitu cepat mengalahkan kita. Maka bagaimana kita juga setidaknya walaupun tidak mampu menyamai anak kita, paling tidak kita tahu istilah-istilah dan cara-cara walaupun tidak banyak apa yang anak didik kita telah mampu di situ. Jadi itu penting buat kita terus update secara mandiri. Kemudian reflektif itu artinya begini, kita harus mulai membiasakan diri setiap selesai mengajar melakukan refleksi diri kita. Boleh faktor eksternal, bantuan murid-murid, bantuan teman guru lain, coba saya ngajar seperti apa. Dan yang terpenting adalah merefleksi diri sendiri. Saya ngajarnya seperti apa ya tadi? Kok anak didik saya ada yang seperti itu? Sehingga kita ada semacam keinginan untuk memperbaiki di kelas berikutnya atau di pertemuan berikutnya, sehingga apa kejadian yang menurut kita tidak maksimal bisa kita lakukan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya adalah kolaboratif. Maksudnya kolaboratif adalah kita tidak sendirian. Dan kalau sendirian kita tidak mampu. Kita harus mulai membiasakan diri bekerja sama dengan orang lain. Dengan teman guru semapel, atau dengan teman guru selain mapel, atau bahkan kalau bisa adalah melakukan kolaborasi dengan wali murid. Karena bagaimanapun sisa dari jam yang kita lakukan di sekolah lebih banyak bersama wali murid. Kolaborasinya bentuk bisa masukan atau kerjasama bagaimana pemantauan anak. Atau kalau ada wali murid yang punya kompetensi mengajar sesuai materi kita, bisa kita datangkan, minta tolong ngajar ke kelas kita pada materi kita. Itu boleh. Jadi kita kolaborasi. Bisa juga kolaborasi dengan alumni. Boleh dengan alumni. Ada alumni kita yang canggih teknologinya. Kebetulan ada pembelajaran proyek kehidupan berkelanjutan tentang teknologi, kita datangkan. Boleh jadi mitra kita dalam mengajar anak didik. Artinya ke depannya bagaimana kita membiasakan kolaborasi. Yang terakhir adalah inovatif. Artinya inovatif, bagaimana guru-guru menemukan hal-hal baru yang sifatnya menyelesaikan persoalan hidup. Temukan apa potensinya, jadikan itu cita-citanya. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sosialisasi pada pagi hari ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Silahkan Bu Yan. Untuk reflektif ini, apakah kita melakukan setiap pertemuan atau setiap pembahasan atau bagaimana Pak sebaiknya? Idealnya setiap selesai mengajar. Kelas 7A jam pertama setelah ngajar itu kalau tidak ada jam lagi duduk-duduk lakukan refleksi. Apa tadi yang kurang? Di pembukaannya ada kurang menggigit misalnya. Oh tadi di pembahasannya ada anak yang ngantuk misalnya. Jadi tiap selesai refleksi. Kalau tidak paling tidak ya setelah satu CP adakan refleksi. Jadi perlu mengadakan refleksi. Kapan Bapak Ibu yang lebih tahu kapan yang terbaik? Tapi saran saya adalah setiap kali selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Kemudiannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucaplah jadi keteladanan. Mendidik haruslah melibatkan, membuka diri, selalu refleksi, menjadi pembelajar yang mandiri. Kami guru, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Kami guru, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa, untuk masa depan anak-anak bangsa, untuk masa depan anak-anak